Hai, selamat datang di Virtual Classroom bersama saya Ayu Fibanawardani. Pada episode ketiga di kelas kewirausahaan ini saya akan membahas tentang topik bagaimana sih formula dalam membangun sebuah bisnis. Pertama-tama yang harus kita ketahui dulu adalah mindset-nya harus bagaimana sih, dan kita harus memperbaiki dulu cara pandang kita terhadap sebuah bisnis. Yang pertama, jangan ingin selalu instan. Banyak orang yang berpikir bahwa aku ingin punya bisnis dan langsung cepat bisa punya banyak customer, punya banyak pembeli, pelanggan, terus cepat kaya. Nah, tidak ada yang namanya instan ya. Dan semua itu butuh proses. Apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, semua itu butuh proses. Jadi, sekali lagi, jangan ingin instan. Dan yang kedua, kalau kita ingin punya usaha, misalnya kalau zaman sekarang itu anak-anak muda bahasanya adalah startup yang berbasis teknologi gitu ya. Nah, harus diketahui bahwa startup ini bukan kendaraan untuk cepat kaya. Karena kita sudah dibombardir oleh berita-berita anak muda under 30 gitu ya, menurut majalah XXX menjadi anak muda terkaya se-Asia gitu ya, dengan memiliki startup X gitu. Jadi banyak banget kita di expose atau diedukasi oleh hal-hal yang itu membuat kita akhirnya berpikir, oh, jadi startup itu adalah kendaraan atau sebuah cara untuk bisa cepat kaya di usia muda. Nah, mungkin bisa saja bahwa dalam zaman saat ini itu untuk jadi kaya itu nggak harus tunggu sampai tua. Kalau dulu kan teman-teman kita ketahui bahwa ya kalau masih muda ya gajinya ya segitu-segitu aja gitu ya, masih UMR, masih junior. Nanti ketika kita sudah punya pengalaman, kita akan naik-naik level, kita naik jabatan, jadi kaya. Nah, tapi di zaman sekarang ini di mana bisnis itu sudah bisa dilakukan oleh siapapun karena sudah ada bantuan teknologi, maka anak-anak muda yang masih umur belasan tahun yang memang sudah punya otak jenius dan bisa menjalankan sebuah bisnis, dia bisa jadi kaya dan dia bisa memiliki penghasilan sendiri di usia yang memang masih belia gitu. Dan itu memang sudah banyak teman-teman ya di dunia ini. Tetapi sekali lagi bahwa bukan semata-mata menjadi alat kendaraan untuk cepat kaya, sebuah startup atau bisnis teknologi. Kemudian yang kita harus juga memperbaiki cara pandang kita adalah jangan percaya mitos bahwa startup itu bisa berjalan dengan sukses kalau mendapatkan pendanaan. Jadi kalau nggak dapat pendanaan, ya udah kita akan lambat, kita akan gagal, atau kita tidak akan sukses, kita tidak akan bertumbuh gitu ya. Mungkin kalau dibilang lambat atau lama karena kita butuh modal yang besar, mungkin ada benarnya gitu ya. Tapi apakah kita akan gagal? Belum tentu. Karena kunci keberhasilannya untuk bisa sukses dalam sebuah startup, kita di sini kita spesifik ke startup ya teman-teman ya. Itu yang dibutuhkan adalah komitmen dan kecintaan dari para co-foundernya. Kalau kita sendiri aja nggak cinta dengan apa yang kita kerjakan, maka mana bisa aktivitas atau kegiatan itu berhasil gitu. Kalau kita ngerjainnya asal-asalan, atau kita tidak memiliki komitmen yang tinggi. Jadi bukan karena faktor pendanaan atau uang atau lain sebagainya, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah jangan percaya juga terhadap mitos yang mengatakan bahwa startup itu akan sukses kalau sudah bisa mengakuisisi perusahaan lain. Jadi hanya dilihat dari sisi besarnya, kuantitas, ukurannya. Kalau saya bisa mengakuisisi perusahaan ini, berarti ini pasti akan sukses. Belum tentu. Bahkan bisa jadi tambah ruwet ya, tambah kompleks, tambah rumit. Karena semakin besar bukan semakin sederhana, kita semakin harus lebih ya kompleks ya cara berpikirnya. Nah, jadi harus bagaimana? Maka yang terpenting juga adalah kita harus bisa memperkuat ekosistem bisnisnya. Mulai dari internal paling kecil yaitu produk dan jasa core bisnisnya, kemudian disupport oleh macam-macam sebagai ekosistemnya. Nah, itu dulu. Jadi bukan harus jadi besar, orangnya jadi banyak, ukuran perusahaannya jadi melebar, bukan seperti itu. Tapi ekosistemnya ini loh yang mendukung si core bisnis kita. Jadi itu hal-hal yang harus kita perbaiki dulu ya terkait
dunia startup atau dunia berbisnis yang berbasis teknologi. Nah, kalau kita ngomong tentang startup, ada perbedaan ya, perbedaan zaman, tantangan yang dihadapi oleh startup di zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu tuh mungkin awal-awal startup berdiri ya, tahun 2000 berapa ya? 15, 16 mungkin sudah mulai meningkat ya nama tentang startup gitu. Nah, perbedaannya apa dengan yang sekarang ini gitu? Kalau dulu ya, orang-orang yang bekerja dalam industri startup itu harus fight, harus bertarung terhadap ekosistem yang belum siap. Jadi kalau di Indonesia kita lihat aja Gojek gitu ya. Nah, Gojek itu ya baru aja ada di Indonesia dan langsung hype viral gitu, tetapi ternyata banyak hal-hal yang belum dipikirkan. Misalnya undang-undang tentang ketenagakerjaan, undang-undang tentang penggajian dan lain sebagainya. Itu yang masih harus fight, ataupun juga dengan fasilitas infrastruktur internet dan lain sebagainya. Belum dulu masih menggunakan handphone itu ya sudah banyak sih gitu ya, tapi semakin meningkat ketika sudah banyak aplikasi-aplikasi berbasis Android atau iOS yang sudah pakai smartphone. Jadi semua belanja, kemudian pergi-pergi itu udah tinggal menggunakan smartphone. Dulu masih fight, tapi kalau sekarang karena ekosistem infrastruktur sudah terbentuk, sudah siap dari pelajaran yang sebelum-sebelumnya, maka kompetitornya pun semakin tambah banyak sekarang. Oleh sebab itu yang diperlukan apa? Yang harus diperhatikan adalah kecepatan dalam mendelivery produk atau jasanya. Jadi kalau dulu tantangannya startup itu adalah harus berjuang, harus survive untuk mempersiapkan ekosistem infrastruktur yang belum ada, belum siap. Kalau sekarang karena itu sudah ada, maka yang dibutuhkan adalah kecepatan untuk mengeksekusi. Apalagi yang ditunggu? Toh sekarang sudah tersedia, orang-orang sudah teredukasi terhadap perusahaan-perusahaan teknologi kan gitu. Dan orang-orang sudah mulai terbiasa dengan lifestyle seperti itu. Jadi yang dibutuhkan adalah kecepatan untuk mengeksekusi. Ketika kita sudah punya inovasi baru atau ide bisnis baru, maka segera untuk diinovasi. Maksud saya segera untuk dieksekusi. Ini gimana? Apakah diterima oleh masyarakat atau tidak? Gitu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita simpulkan sebenarnya formulanya apa sih? Secara garis besar, ada 4 formula dalam strategi kita untuk membangun sebuah bisnis startup. Pertama adalah pahami pelangganmu. Siapa orang yang akan dituju? Kalau sudah terdeteksi siapa orang yang akan dituju, maka kenali lebih dalam, pahami gitu ya, supaya kita lebih tahu bagaimana nanti cara kita men-treatment si customer tersebut. Bagaimana lifestyle-nya, bagaimana cara pandangnya, berpikirnya, kebiasaannya, atau kalau teman-teman pernah dengar adalah empathy map. Bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bertindak, bagaimana cara dia berucap, dan lain sebagainya. Itu yang harus benar-benar dikenali, pahami banget pelanggan. Formula yang kedua adalah sesuaikan bisnis kita dengan kebutuhan mereka. Setelah kita tahu siapa target customer yang mau kita tuju, dan kita mengenal baik karakter pelanggan kita atau karakter calon pelanggan kita, itu yang berikutnya adalah sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Maka kalau kebutuhan mereka itu udah cocok dengan produk kita, maka otomatis mereka akan menggunakan produk kita. Karena udah cocok banget gitu ya. Itu yang kedua. Formula yang ketiga adalah setelah kita paham, setelah mereka menggunakan produk kita karena udah sesuai kebutuhannya dengan apa yang kita tawarkan, maka pertahankan dan dapatkan kepercayaan dari mereka. Karena apa? Seperti tadi yang saya sebutkan bahwa kompetitor kita tuh sekarang banyak. Ketika ada satu bisnis yang lagi mencuat gitu ya, lagi naik daun, maka banyak banget orang yang akan mengikuti. Jadi ibarat kata wah itu kok ada yang bagus tuh, kayaknya ini peluang bagus nih, maka akan banyak orang yang mengikuti jadi followers. Maka dapatkan kepercayaan. Kalau kita udah mendapatkan kepercayaan dari mereka, untuk berpindah hati ke kompetitor atau ke tempat lain, maka akan berpikir 2 kali.
Tapi kalau pelanggan kita itu ya biasa aja sama kita gitu, nggak ada rasa-rasa yang gimana-gimana, maka ketika ada produk baru, tawaran yang lebih menarik, dia akan berpindah pasti. Itu tantangannya adalah bagaimana mendapatkan kepercayaan itu. Dan yang terakhir adalah pahami, kuasai terkait kompetensi bisnismu. Jadi sebenarnya core bisnis kita itu apa sih? Di mana sih inti bisnis kita? Maka pahami itu, kuasai itu, pelajari lebih dalam lagi biar kita bisa membuat ekosistem yang lebih bagus daripada yang ada sekarang. Gitu ya. Jadi seperti yang tadi di awal, tidak harus kita itu sukses kalau kita bisa mendapatkan investor yang mau menanamkan duitnya yang banyak ke kita. Itu bukan berarti buruk ya. Boleh-boleh aja dan sangat-sangat banyak sekali orang yang mengharapkan hal itu. Tapi ternyata itu bukan menjadi satu-satunya jalan untuk meraih keberhasilan. Ada juga kok bisnis startup yang tidak sama sekali menggunakan investor. Mereka benar-benar murni dari usaha mereka sendiri, strategi mereka sendiri gitu ya, dalam survival kehidupan bisnisnya. Jadi karena mereka benar-benar sudah ngerti banget, aku tuh mau ngapain ke depan, aku mau gimana ke depan. Dia sudah sangat paham banget apa yang mau dia inginkan, sehingga itu bisa membantu perkembangan bisnisnya lebih cepat. Meskipun tidak dibantu dengan investor, tidak melakukan akuisisi, dan lain sebagainya. Jadi 4 itu formula yang penting untuk bisa membangun bisnis startup. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, sebenarnya startup itu apa sih? Memang dulu startup itu sangat dipuja-puja gitu ya, karena contoh yang berhasil banyak yang mendapatkan pendanaan dan memang lagi gencar-gencarnya untuk mempromosikan gerakan startup. Tetapi semakin kesini, apalagi terkena pandemi, banyak startup yang mulai berguguran karena tidak bisa mempertahankan bisnisnya. Itu banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Nah, tapi kalau kita bahas tentang definisi startup itu apa sih? Startup itu adalah sebuah bisnis yang berbasiskan teknologi, yang dibantu dengan teknologi. Sehingga bisnis itu menjadi lebih mudah dan efisien dilakukan oleh manusia. Jadi kalau bisnis yang tidak ada unsur, tidak dibantu dengan alat teknologi ini, ya mungkin masih bisa dikatakan ya bisnis-bisnis biasa, bisnis tradisional begitu. Tapi kalau sudah menggunakan aplikasi seperti e-commerce, website, kemudian dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan startup. Itu definisi basicnya. Nah, startup itu adalah bisnis yang bisa dikatakan melawan status quo, melawan dogma-dogma, melawan adat istiadat atau melawan aturan-aturan yang sudah ada bertahun-tahun. Contoh, sekarang kita kalau mau belanja sayur, sabun, sebenarnya kita nggak perlu lagi pergi ke Indomaret atau pergi ke pasar atau pergi kemana gitu ya. Kita bisa belanja via aplikasi. Kita mau beli baju sebenarnya kita udah nggak perlu lagi pergi ke mall sebenarnya. Atau kalau sekarang memang sudah pada pergi juga ke mall. Tapi kita nggak perlu jauh-jauh ke sana, kita cukup beli melalui aplikasi di handphone kita. Jadi hal-hal yang dulu itu harusnya begitu, sekarang udah enggak karena kita punya teknologi itu. Nah, yang kedua, startup itu melahirkan disruption. Startup itu melahirkan gangguan, kegaduhan. Karena apa? Karena itu tadi, karena udah melanggar dogma, sehingga loh, kok kayak gitu? Loh, kok bisa ya? Misalnya saya pernah membaca di sebuah surat kabar bahwa banyak hotel-hotel bintang 4 bahkan bintang 5 itu yang menolak adanya Airbnb masuk ke Indonesia. Jadi kenapa hotel itu ketar-ketir? Karena ternyata banyak banget orang-orang yang lebih memilih untuk berwisata atau menginap itu menggunakan aplikasi Airbnb. Dari lebih murah, kemudian fasilitas yang diberikan juga tidak kalah gitu ya dengan hotel, kemudian lebih efisien, terjangkau dan macam-macam. Intinya manfaat atau value yang diberikan kepada konsumen itu lebih banyak dibandingkan kalau kita ke hotel. Sehingga tuh membuat ketar-ketir, membuat kegaduhan,
Bahkan yang hotel bintang 5 aja udah mulai ketar-ketir juga, takut bangkrut dengan hadirnya Airbnb yang perusahaan sekecil itu. Jadi itu namanya disruption. Kemudian yang berikutnya adalah startup itu memiliki cara berpikir yang berbeda dan memiliki solusi yang juga berbeda dari yang sudah ada kebanyakan. Jadi orang-orang yang berada di dunia startup itu memang orang-orang yang cukup sangat visioner, mampu menangkap peluang, mampu melihat sesuatu yang kira-kira ke depan ini apa trennya dan bisa menciptakan solusi-solusi atau alat-alat baru untuk bisa mempermudah kehidupan manusia semakin lebih mudah lagi. Itu. Jadi teman-teman kalau kita memutuskan untuk berkecimpung dalam dunia startup atau perusahaan yang berbasis teknologi, maka kita memiliki cara pikir yang berbeda. Maka kalau cara pikir kita berbeda, cara kerja kita pun juga akan berbeda. Solusi yang kita akan hasilkan juga akan berbeda karena di situ menimbulkan kecepatan ya. Kita memikirkan kecepatan, kita memikirkan efisiensi, biaya, kemudian networking dan lain sebagainya. Jadi intinya tidak sama seperti cara berpikir di zaman yang sebelumnya atau di bisnis-bisnis yang tidak menggunakan teknologi. So, kesimpulannya adalah bagaimana caranya kalau kita ingin masuk ke dalam dunia startup. Yang pertama yang paling simple adalah kita harus mau ikut ngeblend. Kita harus mau ikut gabung, campur atau terlibat dengan segala aktivitas bisnis yang mau kita kerjakan. Jadi kalau kita mau berbisnis di bidang fashion gitu ya kita memang harus ngeblend sama semua aktivitas, kegiatan, apapun dari hulu sampai hilir di bidang fashion itu. Supaya kita tahu apa sih kendala-kendala yang terjadi secara real kalau kita mau berbisnis di bidang fashion. Kalau kita mau berbisnis di bidang makanan, kita harus ngeblend sampai mungkin ke pasar, cari supplier, melihat kualitas barang-barang bahan-bahan makanan ini seperti apa, mempelajari kualitas, kandungan gizi, cara masak dan lain sebagainya. Sampai harus bisa sedetail itu. Agar kita tahu bisa menghasilkan kualitas yang bagus dan kita juga tahu ini ada kendala apa ya. Kalau saya mau menghasilkan kualitas yang seperti ini, saya harus mencari apa, di mana, bagaimana caranya, harganya berapa, kemudian mungkin kendala apa yang mungkin saya akan hadapi untuk bisa mendapatkan produk tersebut. Gitu. Itu adalah beberapa cara simple, basic formula dalam membangun sebuah bisnis khususnya adalah startup. Semoga bermanfaat.